Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya selamat malam. Perkenalkan saya Pak Yoga Rayana Utama jam 58 ingin menyampaikan langsung webinar tentang 3 video terkait industri perunggasan. Baik, yang pertama itu ada, saya akan tampilkan screen-nya. Yang pertama itu adalah webinar tentang backyard meat bird production. Secara umum webinar ini mengupas tentang bagaimana cara kita menghasilkan produk daging yang berkualitas, baik dari peternakan, berkualitas baik dari peternakan yang kita miliki. Nah, pembahasan dari webinar ini itu terdiri dari beberapa subbahasan seperti penentuan kandang, seleksi ras ayam yang akan dipelihara, kemudian manajemen pemeliharaan yang diterapkan, cara mengurangi waste yang dihasilkan, pengurangan kematian, biosecurity, dan juga food safety product. Yang pertama itu ada penentuan kandang. Terdapat beberapa tipe kandang yang digunakan, yaitu tipe kandang portable atau mobile dan juga kandang permanen. Kandang portable ini merupakan kandang yang dapat dipindah-gunakan, sedangkan kandang permanen ini merupakan kandang yang tetap pada suatu tempat. Kandang harus memiliki fungsi untuk melindungi ternak dari ancaman predator dan juga tempat hidup yang nyaman bagi ternak serta melindungi dari perubahan lingkungan atau suhu di luar area kandang. Nah, tipe kandang yang dipilih nanti akan dipertimbangkan dengan memilih aspek pembersihan kotoran, keamanan kandang, kebutuhan lahan, keamanan kandang dari ancaman predator, dan juga akses pakan, air minum, dan juga akses aspek terhadap lingkungan. Kedua tipe kandang yang tadi disebutkan berbeda karakteristiknya, sehingga perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek yang telah disebutkan tersebut. Material dalam kandang seperti pagar, tembok, dan juga ventilasi perlu diperhatikan untuk menimbulkan suasana nyaman bagi ternak sehingga ternak dapat berproduksi dengan maksimal. Pengendalian dan lingkungan kandang dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi ternak dan juga lingkungan. Yang kedua adalah manajemen pemeliharaan. Manajemen pemeliharaan yang dimaksud di sini yaitu manajemen dan pakan, air minum, dan juga pengurangan waste peternakan. Pakan diberikan sesuai usia ternak dan juga kebutuhan nutrisi ternak. Manajemen dan pakan dilakukan dengan memperhatikan ternak, pakan, cuaca atau iklim, dan juga cekaman panas serta kepadatan dalam kandang. Selain pakan, juga terdapat air minum yang perlu diberikan untuk ternak dengan kandungan elektrolit dan juga sudah dipastikan bahwa air tersebut aman bagi ternak dan tidak mengandung cemaran yang berbahaya. Air minum diberikan secara ad libitum untuk mencegah dehidrasi sehingga ternak bisa dengan leluasa mengambil minum jika mereka merasakan haus. Kemudian selanjutnya itu ada bagaimana cara mengurangi waste dan juga pemilihan komoditas ternak. Waste peternakan itu secara tidak langsung berpengaruh terhadap produktivitas peternakan. Waste apabila jumlahnya terlalu banyak, ini dapat menimbulkan kerugian bagi suatu peternakan karena nanti biaya produksi akan digunakan dan terbuang begitu saja karena adanya waste ini. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah perlunya untuk mengafkir atau mengeliminasi ternak yang tidak produktif dan juga pemberian pakan yang baik serta mengurangi hama yang merugikan bagi peternakan. Nah, adanya hama ini dapat menyebabkan kematian ternak ataupun wabah penyakit sehingga peternakan yang kita kelola itu menjadi rugi ataupun produktivitasnya menurun. Dalam memelihara ternak, ras ternak juga perlu diperhatikan untuk memaksimalkan produksi peternakan. Setiap ras yang akan kita pelihara perlu dipertimbangkan baik dari segi produktivitas ataupun dari segi daya tahan ternak di lingkungan tersebut. Jenis ternak yang tepat juga akan menentukan keuntungan bagi peternakan. Yang selanjutnya itu adalah tentang biosecurity kandang. Biosecurity merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk mencegah adanya cemaran penyakit ataupun adanya jangkitan penyakit baik dari dalam kandang ataupun luar kandang itu sendiri dengan menerapkan sanitasi atau kebersihan kandang yang tepat. Biosecurity kandang diterapkan untuk menjaga kondisi kesehatan ternak dan lingkungan sekitar
supaya efektivitas produksi dapat tercapai dengan baik. Yang terakhir itu ada keamanan pangan produk. Nah, keamanan pangan produk ini dijadikan sebagai jaminan bahwa produk yang kita keluarkan itu dan kita edarkan ke masyarakat itu sudah aman dan layak untuk dikonsumsi karena sudah mengantongi izin ataupun label dari Badan Menjaga Mutu Makanan. Keamanan produk dilakukan dengan pemberian identitas produk yang memuat tanggal kadaluarsa, tanggal produksi produk, juga kandungan produk seperti kandungan vitamin, mineral, ataupun kandungan zat gizi lainnya. Kemudian label dari lembaga yang menilai bahwa produk itu aman untuk dikonsumsi. Dalam menjaga keamanan produk itu perlu memperhatikan dari unsur pengolahan dan juga distribusi sehingga produk yang kita hasilkan itu bisa dibilang aman. Yang selanjutnya itu adalah webinar kedua tentang small layer flock management. Nah, webinar ini secara umum membahas tentang manajemen pemeliharaan ayam petelur khususnya, yang ini dikhususkan untuk peternak skala rakyat atau peternak industri kecil. Seperti yang kita ketahui bahwa ayam petelur itu merupakan ternak dengan hasil utama berupa telur. Berbeda dengan ayam daging, di mana hasil utamanya itu merupakan daging. Sama halnya dengan ayam daging, untuk mendapatkan produksi yang maksimal perlu dilakukan manajemen pemeliharaan yang baik dan tepat. Nah, sebelum dilakukan pemeliharaan ayam petelur, persiapan pra-pemeliharaan juga perlu dilakukan, terdiri dari pemilihan tipe kandang yang akan digunakan, kelas ayam petelur yang akan dipilih, kemudian dan juga identifikasi masalah yang sering dihadapi oleh peternak ayam petelur. Nah, identifikasi masalah ini juga akan dipertimbangkan untuk efektivitas langkah-langkah selanjutnya yang akan dipilih. Nah, ras ayam petelur ini dapat dipilih berdasarkan beberapa hal. Yang pertama itu dari produksi telurnya, yang kedua itu dari warna telur, dan yang ketiga itu dari karakteristik telur yang dihasilkan, apakah itu ukurannya besar, kecil, ataupun sedang, dan juga dari kekerasan kerabat telur yang dihasilkan. Kemudian permasalahan yang sering dihadapi oleh peternak merupakan hal-hal yang sering menjadi hambatan seperti cekaman panas, ancaman dari predator, ancaman iklim yang ekstrim seperti dengan cekaman panas atau cekaman dingin, kemudian karakteristik itu yang buruk yang disebutkan di sini itu induk yang suka memakan telurnya sendiri dan juga penyakit. Nah, dalam memulai usaha peternakan ayam petelur perlu mempertimbangkan kesiapan dari peternak. Kesiapan itu tidak hanya dari segi biaya saja, ya, namun dari segi pengetahuan, karena pengetahuan itu menjadi bekal utama untuk menjalankan peternakan selain dari biaya. Nah, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pembuatan peternakan ayam petelur khususnya itu terdiri dari pengadaan bibit ternak, pembelian pejantan untuk keperluan reproduksi, kemudian pembelian alat pentas telur jika ingin fokus kepada penasaran teologi dan juga lain sebagainya. Manajemen pakan menjadi aspek penting dalam berjalannya usaha peternakan. Pakan bagi ayam petelur harus mengandung energi, protein, dan juga kalsium yang mencukupi. Yang jadi sorotan utama itu adalah kandungan kalsium, karena produksi telur ya, seperti yang kerabat telur itu mengandung sebagian besar kalsium dan juga protein. Nah, kalsium ini bisa didapatkan dengan memberikan suplemen berupa mineral tambahan pada ransum pakan. Pada industri ayam petelur, pencahayaan bagi ayam petelur sangat berpengaruh terhadap produksi telurnya. Ayam merupakan tipe long day breeder, dan cahaya sangat berpengaruh terhadap memicu daya produktivitas terhadap hormon reproduksi ayam. Nah, beberapa contoh cahaya yang cocok digunakan dalam ayam petelur adalah cahaya warna biru untuk fase pertumbuhan ayam petelur atau dalam fase grower, dan juga warna merah yang diyakini lebih baik untuk perkembangan organ dan hormon reproduksinya ketika memasuki fase produksi. Permasalahan yang sering dihadapi oleh ternak ataupun kesalahan yang sering dilakukan yaitu pencahayaan yang terlalu awal, yaitu yang dapat menyebabkan ulet atau ayam usia grower atau masih muda yang seharusnya bertelur pada usia yang mencukupi justru malah
telur lebih dahulu yang menyebabkan pada kejadian polarus jika telur terlalu besar dan juga ukuran telur yang tidak normal atau abnormalitas telur. Sama dengan ayam broiler, kualitas udara dalam kandang juga perlu dikontrol untuk menjaga kadar oksigen dalam kandang dan juga mencegah ledakan amonia dengan mengatur ventilasi udara dalam kandang. Selain mengatur ventilasi udara, pengambilan atau penggantian alas kandang secara rutin juga penting untuk dilakukan. Untuk mencegah terjadinya panting ataupun stres ternak juga perlu diberikan air minum secara ad libitum sehingga ternak tidak mengalami stres yang berlebih. Kebetulan yang cocok untuk yang petelur per ekornya adalah 3-4 petak hari ini karena ruang gerak yang diperlukan juga relatif lebih besar apabila itu dipelihara secara free range atau dilepas liarkan seperti kandang postal seperti itu. Kemudian masalah iklim seperti cekaman panas dan dingin juga sering dihadapi oleh peternak. Nah, keadaan seperti cekaman dingin ini dihadapi pada saat musim dingin dan cara mencegahnya atau menanganinya yaitu dengan memberikan penghangat dan juga mengatur ventilasi udara didukung dengan air yang tersedia dan satu lagi yaitu breed atau jenis ternak dipilih. Kan terkadang ternak itu memiliki karakteristik khusus seperti bulu yang tebal ataupun mungkin bagian kaki yang lebih tinggi atau mungkin bagian lemak yang lebih tebal. Jadi disesuaikan saja dengan iklim ternakan yang kita pilih. Nah, dan kemudian yang satu lagi itu ada pada kondisi cekaman panas dan penanganan yang dapat kita lakukan yaitu dengan pemberian air minum, ventilasi, mengatur ventilasi, memberikan tempat berteduh dan naungan bagi ternak, memberikan fan cooler tempat kipas pendingin, dan juga mengurangi konsumsi pakan untuk meminimalisasi pelepasan panas dari tubuh ternak. Nah, indikasi induk yang jelek itu dapat dilihat dari hasil kebiasaan memakan telur. Tapi sebenarnya itu kebiasaan memakan telur tidak hanya dijadikan indikasi induk itu jelek, tapi bisa jadi karena mungkin ternak tersebut kekurangan nutrisi sehingga memakan telur karena telur mengandung nutrisi yang dibutuhkan bagi ternak itu sendiri. Namun hal ini justru merupakan kebiasaan yang buruk bagi ternak karena dapat menimbulkan kerugian dan juga bisa dibilang kanibalisme seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu terdapat wabah pada suatu peternakan atau area peternakan. Nah, penyakit adanya wabah ini dapat disebabkan karena virus, bakteri patogen, ataupun vektor lain seperti adanya serangga, ataupun hewan pengerat, ataupun dari manusia itu sendiri yang dapat membawa agen bibit penyebaran penyakit. Nah, untuk mencegahnya dapat dilakukan vaksinasi secara rutin ataupun dengan menjaga biosecurity kandang seperti yang dijelaskan pada awal tadi. Selain dari adanya penyakit, permasalahan yang saya temui yaitu adanya predator-predator yang mengancam keberlangsungan hidup ayam. Predator ini seringkali memangsa ternak untuk keperluan hidup mereka sehingga dapat menyebabkan populasi ternak itu berkurang meskipun tidak terlalu drastis, namun juga dapat bertambah pada kemampuan ternak untuk bertelur karena nantinya ternak akan menjadi stres jika melihat ada predator di sekitarnya. Nah, untuk mencegah adanya predator ini bisa dilakukan dengan memberikan jebakan yang di sekitar area kandang seperti jebakan tikus atau jebakan hewan pengerat lain atau bahkan rubah untuk mencegah hewan tersebut masuk ke dalam area kandang ataupun dengan dipantau secara intensif oleh petugas kandang. Kemudian untuk menjaga produktivitas peternakan ayam telur juga dilakukan dengan pengafkiran untuk ternak usia tua yang sudah menurun produktivitasnya. Yang selanjutnya webinar ketiga yaitu tentang small scale commercial poultry. Webinar ini secara umum menjelaskan tentang bagaimana cara kita melakukan penjualan terhadap produk-produk peternakan yang dihasilkan, yang di mana produk yang tersebut sudah berlisensi atau mendapatkan izin lisensi. Nah, dalam penjualan produk peternakan melakukan izin mulai dari proses penyembelihan, distribusi hingga penjualan tanpa terkecuali bagi semua skala usaha peternakan baik skala industri besar ataupun kecil.
Lisensi yang diajukan juga menyesuaikan metode penjualan yang dilakukan dalam target pemasaran dan juga kapasitas produksi dari peternakan. Nah, untuk izin lisensi di atas tadi diperuntukkan untuk skala penjualan di atas 1.000 ekor ayam ataupun telur. Nah, bagi ternak telur, lisensi diperlukan untuk jaminan untuk produk. Nah, terkadang juga selain jaminan untuk produk juga sebagai garansi apabila telur tersebut rusak ataupun jika ingin melakukan komplain bagi pelanggan yang merasa produk yang didapatkan itu kurang baik, sehingga keamanan untuk produk dan juga pelanggan itu merasa aman apabila dia membeli produk yang kita hasilkan. Kemudian standar perlakuan yang perlu dipenuhi dalam menjaga kualitas telur yaitu dengan pengawasan telur, misalnya dengan melakukan peneropongan atau dengan melakukan handling untuk memastikan bahwa telur yang akan kita edarkan itu merupakan telur yang aman dan tidak terkontaminasi oleh patogen ataupun bakteri lain atau bahkan jamur. Kemudian pemilihan wadah yang tepat seperti dipilih menggunakan karton ataupun dengan box kayu seperti itu. Kemudian pembersihan telur sebelum dikemas, labeling kemasan telur dan juga temperatur penyimpanan telur. Nah, kunci utama dalam keberhasilan peternakan adalah mengatur biaya, baik biaya masuk ataupun keluar termasuk dari penjualan produk itu tadi. Biaya diperuntukkan kepada kebutuhan untuk ternak itu sendiri dalam berproduksi seperti biaya pakan, biaya pekerja, pemrosesan produk, pemasaran, pembelian bibit ternak, untuk biaya kematian ternak dan juga biaya kapital seperti pendirian bangunan dan juga pembelian kendaraan. Nah, yang utama itu biaya pakan yang memegang 60-70% biaya peternakan. Efisiensi pakan berdampak pada biaya yang dikeluarkan. Semakin efisien biaya yang dikeluarkan, juga tidak terlalu banyak kerugian ataupun mungkin kelebihan biaya yang dapat dikeluarkan, sehingga nantinya peternak dapat meraih untung. Nah, beberapa cara untuk menurunkan biaya pakan ya, misalnya dengan membeli produk dengan jumlah banyak sehingga dapat mendapatkan potongan seperti yang banyak terjadi di Indonesia juga ya. Apabila kita membeli produk dengan sistem grosir ataupun dalam jumlah banyak itu, kita seringkali mendapatkan potongan karena produk yang kita beli itu dalam jumlah banyak, sehingga nantinya juga dari pihak produsennya juga akan merasa senang jika produknya laku dengan banyak dengan mendapatkan potongan. Nah, tips lain yang dapat diterapkan untuk efisiensi pakan yaitu dengan pembelian suplemen atau vitamin pakan yang berlisensi. Seperti yang disebutkan tadi, suplemen atau vitamin itu juga berdampak pada peningkatan nafsu makan pakan ataupun menambah daya simpan pakan, sehingga pakan pemberian vitamin ataupun suplemen yang berlisensi akan menjaga mutu dari pakan itu sendiri. Nah, sebagian besar biaya pakan atau biaya produksi pakan ini dikeluarkan untuk pembesaran dan juga pemeliharaan ayam hingga nantinya usia akhir. Produktivitas ayam bertelur itu pada tahun pertama itu berbeda, cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya karena pada tahun pertama itu bisa dibilang peternak itu belum terlalu berkembang dengan terlalu pesat karena dari ternak yang dipelihara juga masih fase-fase awal produksi sehingga belum mencapai fase puncak produksi. Nah, untuk perhitungan biaya produksi dan hal lainnya terkait biaya-biaya yang dikeluarkan peternakan ataupun mungkin keuntungan juga semakin dipermudah karena terdapat teknologi seperti Microsoft Excel, di mana dengan menggunakan Excel ini nantinya kita hanya akan memasukkan data pada rumus yang tersedia ataupun rumus kita buat sendiri, sehingga hasil instan dari perhitungan tersebut dapat kita ketahui. Nah, dalam memelihara ternak, kita tidak bisa hanya mengandalkan produk utama saja, namun juga memerlukan produk sampingan seperti kotoran yang dihasilkan untuk menambah nilai jual atau nilai tambah dari peternakan. Sebenarnya selain kotoran itu juga kalau ternak ayam bertelur itu dari segi telur yang kurang baik, yang misal telur grade B atau telur grade C itu bisa kita jual
dengan harga yang lebih murah. Namun untuk telur grade C saya rasa mungkin lebih baik diolah menjadi pupuk ataupun menjadi pakan ternak dari cakang telur itu. Karena telur grade C atau mutu ketiga itu saya rasa kurang baik untuk dikonsumsi manusia. Nah, kesimpulan dari tiga webinar tadi dapat saya tarik kesimpulan bahwa produktivitas peternakan dapat dimaksimalkan dengan menerapkan efisiensi pengairan yang tepat. Setiap komoditas dan ternak memiliki kelebihan tersendiri dan dapat dimaksimalkan dalam pengairan yang tepat. Untuk menjaga mutu dan kepercayaan dari konsumen, produsen perlu menerapkan standarisasi yang ketat terhadap produk yang ia pasarkan dengan mencantumkan legalitas produk dan juga kandungan mutu yang terdapat dalam produk. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf sebelumnya dan semoga apa yang dapat sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.